Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnito Muzaffar dari kelas 1242 absen 18. Di video kali ini saya menjelaskan tugas dari masing-masing lembaga penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan KPK. Dan saya ingin menjelaskan juga proses berperkara di pengadilan. Simak video berikut ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang biasa disebut Polri. Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Pihak kepolisian memiliki tugas umum dan khusus dalam menegakkan hukum, yaitu sebagai berikut. Tugas umum 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas khusus 1. Menerima laporan tindak pidana dari masyarakat. 2. Melakukan penyidikan berupa meminta keterangan, mengecek sidik jari, dan melakukan pemotretan. 3. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan sementara tersangka sebelum diadili dalam proses persidangan. Kejaksaan. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, berikut adalah tugas dan wewenang kejaksaan. Di bidang pidana, 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Hakim. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa hakim bertugas dalam ranah peradilan. Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses mengadili dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Ketentuan tentang hakim telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim sendiri diklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Advokat. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum. Tugas advokat sebagai berikut. 1. Mewawancarai kliennya dan menyediakan klien dengan nasihat hukum ahli. 2. Meneliti dan mempersiapkan kasus serta menghadirkan klien di pengadilan. 3. Menulis dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata. 4. Penghubung dengan profesional lain seperti pengacara. 5. Mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu. 6. Mewakili klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase dan pengadilan. 7. Mempertanyakan saksi. 8. Negosiasi. Ketentuan tentang advokat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Komisi Pemberantas Korupsi yang biasa disebut KPK. KPK merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Tugas KPK dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 6. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPK berpedoman pada 5 asas, yaitu
kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Ketentuan KPK telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019. Proses berperkara di pengadilan. 1. Mengajukan tuntutan ke pengadilan dengan membayar biaya tertentu. 2. Tuntutan diteliti oleh panitera pengadilan dan disampaikan kepada majelis hakim. 3. Hakim memanggil terdakwa secara patut untuk sidang pengadilan sesuai hari tanggal yang sudah ditentukan. 4. Terjadi sidang pengadilan. 5. Putusan hakim. Sekian video penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.